Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran fisika kali ini kita akan bahas tentang hukum Kirchhoff kedua. Bahwa di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik, dan penurunan tegangan listrik itu adalah sama dengan 0. Sebelum kita terapkan persamaan hukum Kirchhoff kedua ini, ada perjanjian tanda yang harus diperhatikan, yaitu jika kutub positif sumber tegangan dijumpai terlebih dahulu oleh arah loop, maka GGL akan bertanda positif, dan sebaliknya jika kutub negatif di sumber tegangan dijumpai terlebih dahulu oleh arah loop, maka GGL akan bertanda negatif ya. Nah, sekarang ini akan bertanda negatif. Nah, ini bertanda negatif. Nah, sekarang kita akan coba terapkan ke gambar rangkaian ini. Pertama, untuk menerapkan persamaan GGL ini, kita buatkan dulu arah loopnya. Untuk arah loop ini bebas ya, jadi tidak terpaku harus mau ke kanan atau arah loopnya ke kiri. Itu bebas, diberi kebebasan, tapi harus diperhatikan aturannya. Nah, seandainya kita buat arah loopnya adalah muter ke kanan, maka yang pertama kali ditemui oleh arah loop ini, dijumpai arah loop ini adalah kutub negatif dari sebuah GGL, baru kutub positif. Sesuai dengan perjanjian tanda tadi, apabila oleh arah loop ditemui negatif dulu, maka tanda GGL-nya adalah bertanda negatif. Jadi kita tulis seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah tentang tanda kuat arus listrik. Jika kuat arah arus bertanda positif dengan arah loop, jadi kalau arah arusnya sesuai dengan arah loop, maka kuat arus listrik bertanda positif dan sebaliknya. Nah, oleh karena itu, pertama kita buatkan dulu arah arusnya. Kita buatkan bahwa kuat arusnya kita sesuai dengan arah loop, karena arus listrik itu kan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari positif menuju negatif, sehingga arah arusnya adalah searah dengan arah loop. Nah, kalau sesuai dengan arah atau searah dengan arah loop, maka kuat arusnya adalah bertanda positif. Jadi, jumlah penurunan tegangannya adalah I kali R1 positif karena searah, ditambah I kali R2 positif karena searah dengan arah loop. Kemudian ditambah I kali R3 karena searah dengan arah loop, sama dengan 0. Nah, nanti kita akan coba terapkan ke dalam soal. Nah, perhatikan ke dalam soal ini. Perhatikan kepada gambar rangkaian ini. Berapakah beda potensial antara titik A sampai titik B? Ini rangkaian 1 loop. Sebelum kita terapkan kepada persamaan hukum Kirchhoff-nya, nah yang ini pertama kita selesaikan dulu. Kita sederhanakan dulu rangkaiannya yang ini. Antara 10 ohm dengan 10 ohm itu ada rangkaiannya paralel. Kita cari dulu penggantinya. Antara 10 ohm dengan 10 ohm ini dirangkai secara paralel. Kalau kita gabungkan, maka akan kita peroleh R gabungannya adalah 5 ohm. Kalau sudah kita buat sederhana seperti itu, baru kita tentukan arah loopnya. Jika arah loopnya kita buat arah muter ke kiri, nah, maka yang pertama kali ditemui oleh GGL ini yang 5 volt itu adalah tanda negatif. Yang pertama kali ditemui oleh arah loop itu adalah tanda negatif. Sesuai dengan perjanjian tanda bahwa apabila arah loop ini menemui tanda kutub negatif dari sebuah GGL, maka GGL-nya adalah bertanda negatif. Diperhatikan sini. Bertanda negatif yang 5 volt. Ya, ada 2 GGL. Ada yang 35, kemudian ada yang 5 volt. Nah, kalau kita perhatikan ke GGL yang 35 volt,
yang pertama kali ditemui oleh arah loop itu adalah yang positif. Ya, kan muter ke sini nih, muter ke sini. Maka yang ditemui pertama kali oleh arah loop ada kutub positif. Oleh karena itu GGL-nya adalah bertanda negatif positif. Karena yang pertama kali ditemui oleh arah loop ada kutub positif. Jadi GGL-nya adalah positif ditambah nih arah arusnya kita buat ada arah arusnya sesuai dengan arah loop. Ya, jadi I ya kali R3 positif sesuai dengan arah loop. Kemudian I masuk ke R pengganti. Yang ini positif juga karena searah dengan arah loop, arah arusnya. Kemudian masuk ke R1 yang 3 ohm positif juga karena sesuai dengan arah arus. Arah loopnya sesuai dengan arus. Jadi kita masukkan GGL-nya 5, ini tanda negatif. Kemudian yang ini 35 tanda positif kali I ya. I-nya kuantitas arusnya sama karena ini seri ya. Hambatannya dengan geser seri. Kita buatkan disederhanakan seperti ini. Jadi 3 adalah R1, R2-nya ada 5, kemudian ini R3-nya 2 dan R paralelnya 5. Jadi 3 tambah 5 tambah 2 tambah 5 itu adalah 15. Kemudian 35 ditambah min 5 adalah 30. Pindah ruas jadi negatif 30. Jadi I adalah negatif 2 ampere. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa pemisahan arah arus yang kita buat yang arahnya ke kiri itu adalah atau yang arahnya ke kiri itu adalah seharusnya arahnya ke kanan. Nah, perhatikan ke gambar ini. Jadi kita buatkan yang tadi di sini kita memisahkan arah arusnya ke kiri karena hasilnya negatif. Jadi sebenarnya arah arusnya itu bukan ke kiri tapi ke kanan karena ini tandanya negatif. Oleh karena itu kita buatkan seperti ini. Karena yang ditanyakan adalah beda potensial antar titik A dan titik B. Kita buatkan yang A B-nya ke sini. Nah, kemudian arah loopnya sesuai dengan arah arus, maka tegangan antar titik A dan B itu adalah E2. Ini positif karena yang ditemui pertama kali oleh arah loop adalah kutub positif. Nah, baru negatif. Oleh karena itu GGL-nya adalah positif. Kemudian arah loopnya sesuai dengan arah arus. I berarti kali R3. Ya. E2-nya adalah 5. E2-nya 5 yang ini. Kemudian I-nya adalah 2 yang ini. Masukkan ke sini. Kemudian R3-nya ini. R3-nya adalah 2 ohm yang ini. Ya, 2. Jadi 5 tambah 2 kali 2 4, 4 tambah 5 adalah 9. Jadi tegangan antara titik A titik A sampai titik B adalah 9 volt. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.